Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisaniatun Malika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2021 dengan NIM 202105301888. Di sini saya membuat video untuk menuntaskan tugas atau uji kompetensi dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023 dengan tema analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu analisis framing. Pada dasarnya, metode penelitian analisis framing adalah metode cara bagaimana kita bercerita atau yang biasa kita sebut dengan storytelling pada media. Dari suatu peristiwa yang ada, tujuannya agar bagaimana cara peristiwa tersebut dapat dimaknai dan bagaimana cara fakta-fakta yang ada itu ditulis atau disampaikan. Framing ini meyakini bahwa media itu tidak netral dan media itu meyakini bahwa terdapat konstruksi atas peristiwa berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh media tersebut. Analisis framing memfokuskan pada bagaimana cara pesan media dibangun dan disusun untuk mempengaruhi suatu persepsi, sikap, dan tindakan audiens terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. Dalam analisis framing, peneliti menganalisis berbagai macam elemen penyusun pesan lainnya. Contohnya seperti kata-kata yang digunakan, sumber informasi yang dipilih, gambar atau visual yang digunakan, serta pengaturan suara atau musik yang mengiringi. Dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana cara pesan itu disusun dan bagaimana cara itu untuk mempengaruhi pemahaman audiens terhadap suatu isu tertentu. Analisis framing juga dapat dilakukan pada berbagai macam jenis media massa. Contohnya seperti berita di televisi, radio, ataupun koran, serta media sosial atau platform lainnya. Analisis naratif. Analisis naratif adalah penelitian dengan cara mengidentifikasi atau cara mengetahui suatu peristiwa yang disusun, seperti jalinan antara suatu peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Maksudnya di sini adalah contohnya seperti mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal dan peristiwa yang lainnya di akhir, atau bahkan mengapa peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa yang lain. Sedangkan manfaat dari analisis naratif sendiri itu yang pertama ada
membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan dunia politik diceritakan. Dalam pandangan ini, dapat membantu kita mengetahui bagaimana kekuatan dari nilai sosial yang dominan terhadap suatu masyarakat. Kemudian yang keempat adalah analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi itu sendiri. Sedangkan analisis naratif ini juga biasanya digunakan untuk menganalisis film-film ataupun novel-novel pada umumnya. Seperti film atau novel yang dianalisis alur cerita yang mengalir dari awal hingga akhir. Jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, dalam naratif ini juga menganalisis selain tanda, juga menganalisis alur cerita atau story dan plot twist-nya. Semiotika adalah sebuah metode yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Untuk memaknai tanda bahasa, pemikiran Ferdinand ini kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes untuk mengkaji tentang mitos dan tanda melalui two-order signification. Yang berarti, analisis semiotika ini adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami cara-cara komunikasi nonverbal. Seperti contohnya simbol, tanda, dan bahasa visual lainnya yang bekerja dalam konteks sosial, budaya, bahkan politik, yang nantinya dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh audiens. Tanda dan simbol juga memiliki makna tertentu di konteks sosial dan budaya. Contohnya, warna merah bisa dianggap sebagai warna yang berani. Diakronis dan sinkronis. Yang pertama ada linguistik diakronis. Linguistik diakronis ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari perkembangan bahasa dari masa ke masa, dari masa lalu hingga masa kini. Dalam linguistik diakronis ini, para ahli bahasa mempelajari bagaimana suatu bahasa telah berubah dalam seiring berjalannya waktu. Mulai dari perubahan dalam tata bahasa, pengucapan, hingga kosakata. Tujuan utama dari linguistik diakronis ini adalah untuk memahami bagaimana bahasa itu berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana cara perubahan bahasa itu dapat mengungkapkan aspek-aspek sosial budayanya dari sejarah masyarakat yang menggunakannya. Kemudian ada linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa pada satu titik waktu tertentu, tanpa memperhatikan perkembangan bahasa dari masa lalu hingga masa kini. Dalam linguistik sinkronis juga, para ahli bahasa mempelajari struktur bahasanya, unsur bahasa, dan makna bahasa pada suatu tertentu. Selain itu, terdapat tujuan utama dari linguistik sinkronis, yaitu bagaimana cara memahami struktur bahasa dan bagaimana bahasa itu dapat digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Beberapa metode yang digunakan dalam linguistik sinkronis antara lain yaitu ada tata bahasa, semantik, dan pragmatik. Analisis tata bahasa melibatkan penyelidikan tentang struktur dan organisasi bahasanya, termasuk sintaksis, morfologi, fonologi, dan fonotek.
Semantik melibatkan studi makna kata, frasa, dan kalimat. Sementara pragmatik melibatkan studi penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budayanya. Selain sinkronis dan diakronis, terdapat materi signified dan signifier. Apa itu signified dan signifier? Signifier itu biasa kita sebut dengan penanda, yang berarti tanda yang dapat dilihat oleh mata, yang memperlihatkan bentuk wujud dan fisiknya. Kemudian signified. Signified adalah yang biasa kita sebut dengan petanda, yang berarti punya pemaknaan yang terkandung dalam pesan, yang memiliki value atau konsep, fungsi, serta nilai di dalam tanda tersebut. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranking Web of Universities. Dalam sosial medianya, UMY pun masuk jajaran perguruan tinggi terpopuler, yaitu peringkat 4 PTS dengan subscriber terbanyak, peringkat 5 PTS dengan followers terbanyak, dan peringkat 10 PTS dengan followers terbanyak versi LivePoll. Visi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki misi yaitu 1. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. 2. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah. 3. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keragaman budaya. 4. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian,